karena ada yang masih ingat tentang kasus sate cyanida yang terjadi di daerah Bantul, Yogyakarta yang merenggut nyawa. Namun, salah sasaran itu terjadi di bulan suci Ramadan tahun 2021 silam. Daripada kita menebak-nebak alur ceritanya, yuk kita bahas lagi kisahnya di jalur cerita. Cerita ini berangkat dari kisah perjalanan hidup seorang wanita bernama Nani Apriliani Nurjaman yang berusia 25 tahun kala itu. Wanita yang akrab dipanggil Tika itu berasal dari Dusun Sukaasi, Desa Buniwangi, Kecamatan Palasa, Majalengka, Jawa Barat. Nani adalah anak pertama di keluarganya, di mana orang tuanya sudah bercerai. Pada tahun 2014, setelah lulus SMP, Nani memantapkan hatinya untuk mencoba merantau ke Jogja mencari penghidupan baru di sana. Awalnya, ia bekerja sebagai pegawai toko baju, namun karena gajinya kecil, kemudian ia melamar kerja kembali di salah satu salon di Bantul. Diketahui salon tersebut menerima customer baik itu pria maupun wanita. Di Jogja, tepatnya di Potorono, Bangun Tampan, Bantul. Ia tinggal dikontrakan bersama teman-temannya yang berasal dari daerah yang sama. Pada tahun 2015, Nani berkenalan kepada seorang anggota Polresta Yogyakarta bernama Tommy Astanto. Kemudian hubungan keduanya menjalin asmara di tahun 2017, yaitu di bulan Januari dan Februari. Mereka berpacaran walaupun beda agama. Awalnya hubungan mereka sewaktu itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Nani pun mengungkapkan maksud hati ingin dinikahi oleh Tommy. Sangat disayangkan, Tommy pun selalu mencari-cari alasan untuk tidak menikahinya. Alasannya karena beda agama ataupun Nani dibilangnya masih labil. Namun pada bulan September 2017, ternyata Tommy malahan menikahi wanita lain. Hal itu lantas membuat Nani sakit hati. Harapan dan cinta yang terlalu besar terhadap aibtu Tommy Astanto kandas seketika. Rasa kecewa dan sakit hati pun melanda sesak di dada, sehingga memunculkan niat untuk membalaskan rasa tak terima. Di saat kondisi Nani yang tidak baik itu, ia pun mulai curhat dengan rasa kegalauannya kepada teman dekatnya Ray, nama samaran, bahwa ia sedang putus asa dan sakit hati ditinggal pergi oleh pacarnya Tommy. Ray yang diam-diam ternyata juga memiliki perasaan suka terhadap Nani, merupakan langganan salon tempat Nani bekerja. Ray yang merasa iba itu pun memberikan saran untuk Tommy diberikan pelajaran dengan zat beracun, KCN atau kalium cyanida yang dicampur dengan makanan. Efeknya yang mereka ketahui hanya muntah dan diare kala itu. Tanpa pikir panjang, si Nani menerima dengan cepat ide tersebut. Sekitar bulan Maret 2021, Nani memesan cyanida di e-commerce. Waktu itu, yang dipesan oleh Nani adalah sodium anida. Namun yang datang dan diterima oleh Nani berupa kalium anida. Nani pun tidak terlalu memusingkannya dan mencoba melanjutkan niatannya. Ia lalu membeli sate ayam dan menaruhnya di makanan itu. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021,
Ia memesan jasa ojek secara offline kepada Bandiman dan bertemu di halaman Masjid Nur Alam Gayam, Kota Jogja pukul 15.30 untuk mengantar makanan itu ke rumah si Tommy di Kasihan, Bantul. Bandiman dibayar sebesar Rp30.000 sebagai ongkos kirimnya. Setibanya di sana, Bandiman tidak mendapati Tommy karena sedang berada di luar kota. Istri Tommy yang tidak mengetahui asal-usul siapa pengirim makanan tersebut lantas menolaknya. Karena merasa sayang makanan itu dibuang, Bandiman, sang driver ojek offline itu pun membawa ke rumahnya sebagai takjil puasa untuk dirinya dan keluarga. Naasnya, usai memakan sate ayam tersebut, satu keluarga dibuat muntah dan mual, hingga anaknya bernama Nava Faiz Prasetya yang berumur 10 tahun itu sangat disayangkan nyawanya tak tertolong. Jajaran Satreskrim Polres Bantul akhirnya membekuk Nani dan diamankan di Potorono, Bangun Tampan, Bantul pada Jumat 30 April 2021 dan resmi dijadikan sebagai tersangka. Pada proses penyidikan terungkap, Nani Apriliani Nurjaman sempat mengganti kendaraan demi menghilangkan jejaknya. Awalnya, ia kerap mengendarai Honda Vario dengan nomor polisi AB678AM dan berganti ke Honda Beat dengan nomor polisi AB2187CF. Selain kedua motor, ada barang bukti lain yang diamankan oleh pihak kepolisian, berupa sendal jepit, helm INK warna merah, plastik kresek berisi sate, uang 30.000 upah pengiriman, dan 1 unit handphone Samsung. Dalam sidang putusan yang digelar tanggal 13 Desember 2021, pengadilan menyatakan terkumpul bukti kuat bahwa Nani berniat melakukan pembunuhan berencana terhadap Tommy Astanto, polisi yang bertugas di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Niat jahat tersebut walaupun salah sasaran, namun telah menewaskan satu nyawa tak bersalah. Oleh majelis hakim, Nani akhirnya dikenai pasal pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Kok bisa ya dijatuhi hukuman pembunuhan berencana padahal targetnya tidak terbunuh dan hukumannya hanya 16 tahun penjara? Yuk kita bahas dari sisi kriminologinya. Seorang pakar psikologi forensik bernama Reza Indragiri Amril mengatakan, penetapan perencanaan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana itu bukan perihal siapa yang membunuh atau siapa yang terbunuh, namun bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi. Sehingga dari sisi modus bisa diketahui bahwa Nani membeli racun sianida, membubuhkannya ke dalam sate, lalu menyewa jasa pengirim untuk mengantarkan sate itu. Meski sate itu dimakan orang lain, tetap saja rangkaian itu disebut perilaku pembunuhan berencana. Di dalam teori kriminologi, ada 4 level niat jahat atau mens rea seseorang, dimulai dari niat, pengetahuan, kenekatan, sampai kelalaian. Jika dianalisa, maka perbuatan Nani itu termasuk pembunuhan berencana. Tapi niat jahat atau mens rea Nani tak bermaksud membunuh si anak dan juga tak tahu dia membunuh anak itu. Itulah yang juga disebut kenekatan atau recklessness. Recklessness atau kenekatan adalah niat membunuhnya ada, perilaku membunuhnya juga ada,
Tapi sate sianida sebagai instrumen kejahatannya ternyata berpindah tempat jauh dari sasaran yang sesungguhnya, sehingga memakan korban jiwa. Itulah recklessness atau kenekatan pada mens rea atau niat jahat dari si Nani. Nah, mens rea ini akan menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan berat atau ringannya bagi si Nani. Dan karena level niat jahatnya cuma recklessness atau kenekatan, maka andaikan si Nani divonis bersalah karena melakukan pembunuhan berencana, boleh jadi hukumannya tak akan 20 tahun, tak akan seumur hidup, apalagi tak akan hukuman mati. Itulah kenapa Nani walaupun ia dikenai pasal hukuman pembunuhan berencana, namun vonis hukumannya hanya 16 tahun penjara. Bagaimana menurut pendapat kalian guys tentang kasus ini? Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Thanks guys, see you and bye-bye.